Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjutkan materi minggu kemarin ya. Hari ini kita akan membahas bentuk akar. Dan saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah share screen saya sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bentuk akar. Ada yang tahu apa itu akar? Belum tahu, Pak. Ya, di sini akar bukan bagian dari tumbuhan ya. Bukan bagian tumbuhan yang menyerap unsur dan mineral dari tanah, tapi kita membahas akar pada matematika. Nah, bentuk akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat pecahan. Seperti contoh, seperti pada layar itu dibaca akar pangkat N dari A. Kemudian yang ini, karena N-nya diganti 2 dan A-nya diganti 16, maka gambar atau simbol itu dibaca akar pangkat 2 dari 16 atau akar kuadrat dari 16. Kemudian yang ini akar pangkat 3 dari 8. Nah, yang ini kan tidak ada pangkatnya itu ya. Itu dibaca akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari 25. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan ke sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama ada bentuk umum akar. Ini bentuk umumnya. Yang pertama seperti ini. Akar pangkat N dari A pangkat M itu bisa ditulis A pangkat M per N. Kemudian akar pangkat N dari A kita bisa tulis A pangkat 1 per N. Yang ketiga, akar pangkat A pangkat N, akar kuadrat dari A pangkat M, kita bisa tulis A pangkat M per 2. Ini yang keempat, akar A dapat ditulis A pangkat setengah. Kemudian selanjutnya ada penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan dan pengurangan akar, ini kita bisa menerapkan sifat apa ini? Ada yang tahu? Ini sifat apa? Sifat distributif, Pak. Ya, bagus. Ini dalam akar kita bisa menerapkan sifat distributif, yaitu A akar C ditambah B akar C sama dengan A ditambah B akar C. Begitu pula dengan pengurangan. A akar C dikurangi B akar C sama dengan A dikurangi B akar C. Sampai sini bisa dipahami? Pak. Oke, kita lanjutkan ke perkalian dan pembagian. Nah, yang pertama, akar A dikali akar A sama dengan akar A kuadrat. Karena A dikali A sama dengan A kuadrat. Nah, karena akar pangkat 2 dari A pangkat 2, kita bisa menuliskannya A pangkat 2 per 2 atau A pangkat 1 sama dengan A. Kemudian sifat yang perkalian yang kedua, akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B, kita bisa tuliskan akar pangkat N dari A dikali B. Yang ketiga, akar pangkat N dari A pangkat K dikali akar pangkat N dari A pangkat L sama dengan akar pangkat N dari A pangkat K ditambah L. Untuk perkalian pangkatnya kita jumlahkan ya. Lanjut ke sifatnya perkalian yang keempat, yaitu
akar pangkat N dari akar pangkat P dari A dikali itu sama dengan akar pangkat N kali P dari A. Mohon maaf karena ada kesalahan ketik, harusnya itu sama dengan. Lanjut ke sifat yang kelima dari perkalian. Jika ada akar pangkat N dari A dibagi akar pangkat N dari B, itu sama dengan akar pangkat N dari A dibagi B. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, saya lanjutkan ke contoh soal. Dengan menggunakan sifat-sifat bentuk akar, sederhanakanlah bentuk akar berikut. Yang pertama, akar dari 54. Yang kedua, akar dari 72. Ketiga, akar dari 2/25. Dan akar pangkat 3 dari 128. Ada yang bisa ngerjain enggak? Yang nomor 1 itu kira-kira hasilnya berapa? Baik, daripada kelamaan langsung saya lanjutkan saja ya. Nah, ini 5 akar dari 54 itu kita pecah dulu 54-nya jadi 9 dikali 6. Kemudian dikeluarkan masing-masing akarnya, yaitu akar 9 dikali akar 6. Akar 9 kita dapatkan 3 dan akar 6-nya tetap. Sehingga akar dari 54 jika disederhanakan menjadi 3 akar 6. Kemudian yang akar 72 juga demikian. Kita pecah dulu menjadi 36 dikali 2 dan dilanjutkan sedemikian hingga sehingga didapatkan 6 akar 2. Nah, untuk yang nomor 3 kita menerapkan sifat-sifat yang tadi. Akar dari 2/25 itu sama dengan akar 2 per akar 25. Didapatkan akar 2/5 karena akar 25 adalah 5. Lanjut yang terakhir, akar pangkat 3 dari 128. Caranya juga sama, 128 dipisah menjadi 64 dikali 2. Kemudian kita pisahkan lagi akar pangkat 3 dari 64 dan akar pangkat 3 dari 2 dikalikan sehingga menghasilkan 4 akar pangkat 3 dari 2. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, saya lanjutkan. Untuk pembahasan kedua, kita lanjut ke merasionalkan penyebut. Nah, merasionalkan penyebut ini artinya kita membuat penyebutnya supaya tidak berbentuk akar. Seperti yang pertama ini, A dibagi akar B. Supaya penyebutnya tidak akar, maka kita kalikan dengan sekawannya. Sekawan dari akar B yaitu akar B sendiri, maka kita kalikan dengan akar B per akar B. Sehingga kita dapatkan A akar B dibagi B. Untuk sifat yang kedua, akar A dibagi akar B juga sama seperti yang nomor 1 tadi. Sekawan dari akar B yaitu akar B sendiri, maka akar A dibagi akar B kita kalikan dengan akar B dibagi akar B. Kita dapatkan akar AB per akar B. Nah, untuk yang nomor 3 ini sekawan dari akar A ditambah akar B yaitu akar A dikurangi akar B. Begitu pula sebaliknya, sekawan dari akar A dikurangi akar B yaitu akar A ditambah akar B. Sehingga untuk nomor 3, C dibagi akar A ditambah akar B, kita kalikan dengan akar A dikurangi akar B per akar A dikurangi akar B. Kita dapatkan C dikalikan akar A dikurangi akar B dibagi A dikurangi B. Karena akar A dikali A menghasilkan A, kemudian A dikalikan akar B menghasilkan negatif akar B,
akar B dikali dengan akar A menghasilkan akar B plus akar B A, dan yang terakhir akar B dikalikan dengan negatif akar B, kita dapatkan negatif B. Sehingga jika disederhanakan kita mendapatkan C dikali akar A dikurangi akar B dibagi A dikurangi B. Untuk yang keempat hampir sama seperti nomor 3. Persamaan ini, bentuk ini kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Akar A ditambah akar B dibagi akar A dikurangi akar B, kita kalikan dengan akar A ditambah akar B per akar A ditambah akar B. Sehingga kita dapatkan akar A ditambah akar B kuadrat dibagi A dikurangi B. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, saya lanjutkan ke contoh soal ya. Nah, ini 5 dibagi 5 ditambah akar 3. Kita kalikan dengan sekawannya seperti sifat tadi, yaitu 5 dikurangi akar 3. Nah, seperti ini. Kemudian kita kalikan 5 dikali 5 dikurangi akar 3. Dibagi, ini 5 dikali 5, kemudian 5 dikali negatif akar 3, kemudian akar 3 dikali 5, dan akar 3 dikali negatif akar 3. Sehingga didapatkan seperti ini. Kemudian disederhanakan, 5 dikali 5 menghasilkan 25. 5 dikali negatif akar 3 menjadi negatif 5 akar 3. 5 dikali 5 menjadi 25. Ini negatif 5 akar 3 ditambah 5 akar 3, 0, tidak perlu ditulis, dan negatif 3. Sehingga didapatkan hasil akhirnya 25 min 5 akar 3 per 22. Nah, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Masih belum, Pak. Baik, saya rasa pembahasan kali ini cukup sampai sini dulu ya. Nah, ini tugas buat kalian untuk dikumpulkan, bukan dikumpulkan ya, maksudnya untuk kita bahas minggu depan. Kemudian kita lanjutkan dengan materi persamaan bentuk akar. Nah, saya rasa sampai sini dulu. Mungkin ini tugasnya bisa kalian tulis atau screenshot dulu. Boleh difoto juga ya. Oke, kita tutup pertemuan pada hari ini. Sebelum menutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa dicukupkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Recording stop.